Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara tatap maya, tapi sepertinya saya lihat ini wajah-wajahnya wajah cerah semua. Berarti sehat ya, sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya mau minta tolong sama ketua kelas. Ketua kelasnya masih Mbak Anggi kan? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Anggi. Sama-sama, Bu. Gimana ini kabarnya? Pertama masuk pelajaran sama saya. Sehat ya semua ya, semangat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sekarang lagi musim pandemi, tolong dijaga 5M-nya ya. 5M-nya dijaga. Apa saja itu yang 5M? Yang pertama, kita harus apa? Menjaga jarak, memakai masker. Oke, Mbak Yulinda lanjutkan. Mencuci tangan. Cuci tangan. Kemudian yang keempat, Memakai membatasi masker. mobilitas dan menjauhi Kerumunan. Jadi isi belum ya absensi kita hari ini? Sudah? Oke, dari kita ada 27 siswa. Ya. Dan sudah menjawab semuanya ini sepertinya. Coba kita cek. Mbak Anggi, Mbak Dwi, iya. Siti Mariam, Yolinda, wah sudah semua ya sepertinya ya. Tetap konsentrasi seperti biasa. Kita mulai dulu dengan senam jari. Ha, yes, no, yes, no. Oh iya. Mbak Rizda sudah pernah dengar matriks belum? Sudah, Bu. Dari mana? Lihat dari YouTube? Lihat materi yang dikirim. Oh, dari bahan ajar dan YouTube yang dikirim. Oke, 10 tahun kemudian, pada tahun 1925, matriks ini baru digunakan. Jadi penemuan dia ini digunakan setelah 30 tahun dia meninggal, seperti itu. Wah, luar biasa ya, ternyata benar tadi. Makanya saya buat quotes di awal itu adalah mencari ilmu itu sepanjang hayat, sepanjang masa. Bahkan ini ketika dia sudah meninggal saja, masih digunakan ilmu yang dia dapatkan. Kan gitu ya? Ya. Di sini matriks itu ternyata digunakan untuk mencari tahu di mana titik dari sumber daya alam berupa minyak dan gas. Karena kalian sudah tahu manfaat belajar matriks, dan jenis-jenis matriks. Karena nanti seperti biasa saya akan memberikan satu tayangan video yang bakal kalian bahas. Kelompoknya sudah ada kan? Sudah. Oke, karena kelompoknya sudah ada, nanti ketika sudah saya tayangkan satu video, kalian kembali ke grup WA kelompok masing-masing. Setiap kelompok harus mengirimkan jawabannya di WA grup masing-masing. Kemudian setelah itu pilih salah satu teman kamu untuk presentasi. Ambil pada hari ini sikap, keterampilan, dan nilai pengetahuan saya ambil nanti ketika kuis. Gitu. Masing-masing pemain dari UPIN dan IPIN. Setelah ini saya akan memberikan LKPD yang akan saya bagikan di grup kalian, ya, di grup masing-masing. Kemudian kita mulai aktif diskusinya ya. Ini saya bagikan LKPD-nya. Nanti di LKPD juga ada gambar ini, ya, gambar tentang tempat duduk denah tempat duduk mereka, ya. Oke, sebentar ya, kita bagikan dulu. Nah, sekarang kita lanjut diskusi di kelompok ya. Ini saya bagikan yang sudah saya berikan di grup WA-nya masing-masing. Ada LKPD ya, LKPD satunya di kelompok 2 sudah saya berikan.
Silahkan di-download. Kemudian yang tidak bisa saya berikan foto WA-nya ya. Kelompok 1, oke, itu sudah banyak yang download. Kelompok 1 juga saya bagikan ya sama. Nah, sekarang dilanjut langkah 1 untuk masalah 1, silahkan. Oke, kelompok 2 sama ya jawabannya untuk langkah 1. Nah, untuk kelompok 1 ya, Mbak Nanda, Mbak Rizda, Mbak Selvi sudah mengirimkan jawaban, tapi ini saya pikir ada yang berbeda nih. Berbeda semua ini jawabannya ya. Oke, silakan didiskusikan lagi. Ini ada 5 yang memberikan jawaban, tapi masih pada salah ini. Bukan salah ya, didiskusikan lagi coba. Mana yang benar ini, karena jawabannya berbeda-beda. Oke, ya, kelompok 1. Oke, sudah deal yang ini berarti jawabannya. Ya, dilanjut langkah kedua ya. Silahkan diamati, kemudian dipahami persoalannya. Oke. Oke, kelompok 1 sudah mengirimkan jawabannya di grup. Ya, dikirimkan lanjutannya ya. Oke. Kelompok 1 sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 2 juga sudah mengirimkan jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Alianur Aini dari kelompok 2. A 10, 15, 25, 20, 25, 3, 10, 30. Langkah 2, banyaknya baris matriks A adalah 3 dan banyaknya kolom matriks A adalah 3. Langkah 3, dari langkah 1 dan 2 dapat disimpulkan ordo matriks A adalah 3 dikali 3 dapat ditulis silakan mau ada yang ditanyakan. Ya, itu Mbak Anggi dia. Jadi bentuk matriksnya apa Mbak Tutu? Coba kamu tanya ke saya atau ke kelompok 1 ini? Ke kelompoknya Mbak Restu, Bu. Oh ya, ke kelompoknya Mbak Restu, silahkan ditanyakan. Mbak Yuni, notulen dicatat ya pertanyaannya ya. Silahkan Mbak Anggi, tadi nanyanya apa ya? Jadi bentuk matriks A adalah apa Mbak Tutu? Bentuk Oh matriks A. ya. Kembali ke kelompok Mbak Yuinda dan Mbak Resu Alia, silahkan mau terima pertanyaan lagi atau mau langsung jawab? Langsung dijawab aja, Bu. Oh iya, silakan. Siapa yang mau menjawab ini? Saya. Oh iya, Mbak Yulinda, silakan. Jadi matriks A itu berbentuknya itu matriks persegi. Oh ya. Gimana Mbak Anggi dia? Ya, Bu. Kira-kira kenapa dibilang bentuknya persegi? Karena bentuknya persegi. Oh, karena bentuknya persegi. Oke. Sebenarnya kenapa ya dibilang dia bentuknya persegi? Coba lihat ada berapa barisnya di situ?
Ada 3. Kolomnya berapa? 3. 3. Kalau ukuran persegi itu sisi kali Sisi. sisi. Nah, sisinya berarti kita misalkan 3 kali 3. 3. Tiga. Nah, jadi itu kenapa dia dikatakan bentuknya persegi. Sudah benar ya. Mail, Meme, Esan, Fiji itu dikatakan baris. Dan Meme, Upin, Susanti itu dikatakan kolom. Sepertinya untuk menjawab yang tadi kalian sudah benar. Kemudian jawabannya berarti ada 3 baris dan ada 4 kolom. Kira-kira gimana? Sudah benar tadi jawaban kalian? Sama? Sama. Sama. Sama ya. Oke. Berarti masalah 1 kita sudah. Matriks adalah kelompok bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu susunan berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung atau kurung siku. Oke ya, sudah dikatakan berordo 3 kali 2. Kenapa dikatakan 3 kali 2? Karena banyaknya baris ada 3 dan banyaknya kolom ada 2. Matriks ya. Di sini ada matriks 2, min 1, 10, 6, 7, dan min 3. Kan gitu. Ya kan? 2 ini dikatakan elemen matriks A baris pertama dan kolom pertama. Kemudian berarti kalau 10 ini adalah baris kedua, kolom pertama. Gitu. Kira-kira gimana ya, Mbak Yulinda? Hanya memiliki kolom. Oh, hanya memiliki kolom. Kolomnya boleh 2 enggak? Kolomnya enggak. Berapa kolomnya? Hanya, coba perhatikan. Kolomnya hanya ada satu ya. Jika elemen-elemen yang ada di bawah diagonal utama 0, maka disebut segitiga atas. Juga ordonya bebas, gitu ya. Itu dikatakan matriks sembarang. Oke. Jadi, kesimpulan pada hari ini adalah kita sudah mengerti apa itu pengertian dari matriks. Sudah paham berarti kan pengertian matriks kan? Paham. Sudah. Sudah. Kemudian jenis-jenis matriks sudah juga? Sudah. Oke. Sekarang sebelum kita refleksi kiri, saya kuis dulu 5. Lihat di kelompok ya, di grup kelompok di situ ada kuis. Silahkan diisi kuisnya. Sudah kelihatan? Sudah, oke. Untuk Mbak Yuni, Mbak Selvi, ya ini sudah benar, ini banyak ini Mbak Restu, luar biasa, terima kasih. Ini yang masih jawabannya masih salah ini, coba Mbak Hovifah, kok masih salah Mbak? Gimana Mbak? Ini Mbak Hovifah kok nilainya turun, kenapa Mbak? Mana Mbak Hovifah? Kurang fokus ya? Ya. Atau sinyalnya nggak bagus Mbak? Ini nggak kelihatan wajah kamu ini. Sinyalnya kurang bagus apa? Untuk minggu depan ketemu lagi dengan saya. Kalau ketemu lagi sama saya masih semangat nggak? Transpose dulu, transpose dan kesamaan matriks ya. Itu materinya dipersiapkan. Kalian boleh cari dari berbagai sumber. Nggak kalian di rumah, kita lagi dalam masa wabah pandemi, jangan tinggalkan 5M-nya. Apalagi kalian yang suka jajan seblak, sekarang yang nilainya 100 dulu yang memimpin doa. Mbak Yulinda silakan dipimpin doa kita. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Yulinda. Mudah-mudahan KBM kita, pelajaran kita hari ini membawa manfaat berkah untuk kedepannya ya. Oke, saya tutup. Amin. Amin.
Oke, saya tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.